Percoba search di sini dan video ini saya akan membahas berita One Piece terkini yang ada. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Those stories, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Jangan lupa juga untuk like untuk meningkatkan algoritma dari YouTube-nya. Serta pastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin join membership channel Level Nomi, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah, kali ini kita akan bahas beberapa berita menarik yang ada seputar One Piece ini. Ya, mulai dari serialnya lah, atau di manganya, atau animenya, serta juga yang pastinya berhubungan dengan Oda Sensei dan mangaka-mangaka lainnya. Sebenarnya ada banyak sekali sih berita terkait One Piece ini, jadi di sini akan saya coba ambil beberapa saja yang cukup relevan. Dan yang menurut saya menarik juga nih untuk menjadi pembahasan yang lebih lanjut. Dimana untuk sumber dari berita ini banyaknya saya ambil dari Twitternya Sandman, serta beberapa dari forum-forum lah, jadi seharusnya bisa dibilang sumber untuk berita ini sudah terkonfirmasi kebenarannya. Karena langsung dilihat dari orang Jepangnya, dimana bukan sumber dari berita Google lah yang kadang ngambilnya entah dari mana dan malah faktanya dicampur dengan teori-teori yang ada. Yang akhirnya malah jadi rancu untuk apakah itu fakta atau hanya pendapat saja. Nah oke lah, mari kita langsung mulai saja. Kita akan mulai dari perkataan para mangaka-mangaka dengan para editor terkait Oda Sensei ini. Bahkan ini pun sebelum serial One Piece dimulai, ya seperti tanggapan lah dan impresi mereka kepada Oda Sensei. Mungkin untuk Oda Sensei ini kita sudah tahu lah bahwa sejak lama sekali favorit mangaka dari Oda Sensei adalah Akira Toriyama. Ini adalah pencipta dari serial Dragon Ball. Jelaslah siapa yang tidak suka dengan Dragon Ball. Lalu dikatakan juga hal yang dia sukai adalah musik dari Swedish dan paling membenci kecoa. Lah, sama dong. Dimana ada editor lain yang memberi tanggapan terkait Oda Sensei sebelum serial One Piece ini berjalan, yaitu adalah editor Kushima. Dia berkata bahkan di tahun 1993 pun kemampuan Oda ini sebagai mangaka sudah sangat hebat. Saya bahkan tidak cukup untuk memberitahunya. Ingat One Piece ini manganya baru rilis di tahun 97 dan animenya di 99. Jadi dari tahun 93 saja Oda sudah diakui dengan orang lain sampai seperti itu. Dimana editor yang lainnya juga Asada ini dia memberikan tanggapan terhadap Oda Sensei. Dia berkata, Oda adalah orang yang luar biasa. Kita bisa berdiskusi panas selama berjam-jam untuk membuat bagaimana cerita akan selanjutnya berjalan. Nah, jadi buat yang belum tahu juga, cerita One Piece ini tidak 100% idenya dari Oda semua. Ya walaupun mungkin 70-80%-nya lah. Dimana sebenarnya banyak ide dari Oda ini yang tidak disetujui oleh para editor. Dan akhirnya mereka meminta untuk mengubah jalan ceritanya. Mungkin contoh yang paling terkenal adalah editor menyuruh Oda membuat karakter luar biasa, di mana itu adalah Eleven Supernova. Tadinya karakter itu hanya akan berlaku saja di arc Sabondi Archipelago dan akan semuanya dimatikan di arc tersebut. Taunya ke-11 karakter ini masih relevan dan berpengaruh luar biasa sampai saat ini. Entah blunder atau malah jadi hal yang bagus ya, Oda dulu membuat karakter Supernova ini. Lalu tanggapan lain adalah dari ketua editor Torishima. Dia berkata, progres cerita dari Oda Sensei ini terlalu cepat. Saya pikir dia harus berhati-hati untuk memikirkan cara menggait audiensnya. Tapi ternyata tidak ada yang perlu kita ragukan terhadapnya. Hahaha, waduh. Ada yang bilang nih, progres cerita dari Oda Sensei cepat banget. Loh, padahal sudah masuk 1000 chapter. Lanjut, perkataan lagi dari Masaya Tokuhiro. Oda adalah orang yang sangat periang dalam kelompok di studio kita. Ya walaupun Oda ini tidak meminum alkohol. Nah ini sesuatu yang menurut saya cukup menarik nih. Oda yang sangat luar biasa membawa bonding ceritanya dengan sake ini, ternyata dia sendiri tidak minum alkohol. Wah memang the best Lord Oda kita. Lanjut, pernyataan dari Nobuhiro Watsuki. Dia berkata, saya percaya sesuatu seperti manga klasik akan menjadi sangat populer di masa depan yang akhirnya terbukti melalui serial One Piece ini.
Personality dari Oda pun sangat persis sekali dengan Luffy, di mana hal ini pernah Oda menyangkalnya bahwa dia tidak ada miripnya dengan Luffy karena saya tidak idiot. Waduh. Lanjut ke perkataan dari Hiroyuki Takei. Oda adalah orang dengan kepercayaan yang sangat kuat. Kita sering sekali berdiskusi bagaimana manga shonen ini seharusnya. Nah, buat yang belum tahu juga nih, untuk One Piece sendiri kenapa orang-orang seakan-akan mengapresiasi Oda dengan sangat lebay. Atau mungkin anggapan kalian, ih apa sih sampai segitunya banget untuk memuji Oda Sensei ini? Dimana jelaslah angka yang berbicara. One Piece adalah manga dengan penjualan terbanyak di dunia. Dia pun mendapatkan rekor Guinness of World Record waktu itu. Serta belum lama juga komik One Piece ini sudah tembus ke 490 juta kopi. Dan itu pun bahkan mengalahkan komik DC yaitu Batman. Satu-satunya komik yang berada di atasnya hanyalah Superman saja dengan penjualan yang jauh di atas One Piece. Tapi yang perlu diingat adalah Superman dan Batman ini adalah komik yang serialisasinya sudah lama sekali, yaitu dari tahun 1938 dan bahkan autornya pun berganti-ganti tidak satu orang saja. Dimana untuk One Piece ini mulainya di tahun 97 dan bahkan autornya tetap satu orang, yaitu Oda Sensei ini. Dimana untuk best selling individual book yang lain yang seperti Oda ini ada yang teratas juga nih, yaitu The Hobbit karya J.R.R. Tolkien di angka 140,6 juta. Ini satu judul saja ya untuk di angka sampai segitu. Dan jika kita tarik keseluruhannya, karya-karya dari penulis fiksi yang lain, Oda Sensei ada di peringkat ke-12 dengan total penjualan 490 juta kopi. Dimana 20 juta lagi nih bakal menyalip J.K. Rowling pembuat Harry Potter. Untuk sampai ke Shakespeare dan Agatha Christie sih, wah ini nggak mungkin ya, kayaknya jauh banget pak. BTW, untuk infografis ini saya dapatkan dari akun IG namanya Copy Pirates. Kalian juga bisa lah untuk nge-follow karena informasi-informasinya sangat mantap. Lanjut. Nah ini juga nih yang akhirnya setelah pembahasan panjang kita, alias semua orang lah, kenapa mata Zoro ini cuma satu? Apa mungkin mata kiri ini benar-benar buta atau bahkan diisi oleh Byakugan? Bahkan di sini ternyata Oda sudah merencanakan hal tersebut jauh sekali dari awal serial One Piece. Karena dikatakan tidak lama setelah serial One Piece ini dimulai, sekitaran tahun 1997 lah sampai tahun 2000-an, di situ Oda berkata kepada Watsuki bahwa Zoro akan menjadi karakter dengan satu mata di masa depan. Dimana setelah mendengar hal itu, Watsuki pun langsung menyerahkan idenya atau mungkin langsung menggugurkan lah ide sebelumnya untuk membuat karakter protagonis dengan satu mata juga. Itu pun di serial miliknya yang bernama God Bless West yang pada saat itu akan rilis. Karena dia ingin menghindari situasi di mana Oda mencuri ide dari Watsuki ini. Watsuki pun akhirnya bertanya kepada Oda, kenapa Zoro akan menjadi mata satu? Tapi Oda tidak menjawab pertanyaan itu. Dimana Watsuki pun bertanya kepada Oda lagi mengenai rumor One Piece akan tamat dalam 5 tahun lagi. Sepertinya untuk wawancara yang terakhir ini itu adalah wawancara yang bisa dibilang cukup baru nih. Karena jawaban Oda adalah seseorang dengan usia 40 tahun tidak seharusnya menggambar manga mingguan. Ya benar, saat ini usia Oda sudah 46 tahun. Bahkan seseorang saja tidak mau bersaing dengan karakter seperti Zoro yang notabene di pandangan kalian dia bukan karakter utama lah. Karena karakter utamanya adalah Luffy Senchou. Dimana berkali-kali saya bilang juga sih, Zoro ini karakter yang disebut sebagai Deuteragonis. Kalian bisa cari sendiri lah untuk artinya di Google. Dimana karakter yang berperan sebagai pengganti karakter utama, alias karakter yang sepenting karakter utama lah untuk Zoro ini. Namun untuk perannya bukan yang utama, ya kurang lebih seperti itulah. Makanya Oda tidak pernah melihatkan antara superior atau inferior di antara Luffy dan Zoro ini. Yang bahkan Oda selalu menggambar setara di antara keduanya. Luffy muncul di akhir chapter langsung bersambung dan Zoro pun muncul di akhir chapter langsung bersambung. Bahkan kemunculan keduanya pun selalu digabungkan satu sama lain. Ya contoh jelas lah ketika di awal Wano dan bahkan ketika melawan Kaido saja, Zoro pun Oda beri peran untuk melawan karakter utamanya. Dimana Oda sebelumnya pernah berkata sendiri bahwa kemampuan dari Zoro ini sebenarnya sekuat Luffy, tapi karena dia sangat respect kepada kaptennya, tentu saja dia akan memberi orang terkuat dari pihak musuh kepada kaptennya. Karena sepercaya itulah Zoro kepada sang kapten.
Yang berarti jika kita ngomong masalah kekuatan, kedua ini saling setara lah, yang seperti saya bilang, Zoro karakter deuteragonis. Yang bahkan kita lihat sendiri ketika bertarung pun yang di Whiskey Peak itu, kedua orang ini tidak diperlakukan siapa yang lebih unggul satu sama lain. Luffy sendiri berkata dia akan membunuh Zoro dan Zoro sendiri pun sudah serius dengan menggunakan ikat kepalanya. Lagi-lagi itu adalah pertarungan yang serius, tapi yang menang adalah Nami Chuan. Ya iyalah, Nami ini sudah dewanya. Nah, jika kita kembali ke bahasan tadi, yang mata satu ini ternyata Oda sudah merencanakannya jauh sekali sebelum Zoro menjadi mata satu beneran. Yang notabene setelah time skip di tahun 2010. Yang berarti kurang lebih 13 tahun lah setelah serial ini berjalan. Nah, hal yang bahkan sangat luar biasa bukan dari Oda Sensei ini. Serta ditambah lagi sang Dewa Pedang Ryuma pun baru saja diberitahu dia seorang pendekar dengan mata satu. Jadi masih mau gak sih diskusin kekuatan dari mata kiri Zoro? Sepertinya sih sudah sangat fix sekali dia mata satu doang. Hal yang dari dulu sudah saya katakan, gak mungkin di One Piece ini ada kekuatan mata seperti Sharingan atau kekuatan iblis yang banyak diteori-teorikan. Lanjut, ada juga nih hal menarik terkait acara TV di Jepang yang dinamai Mr. Sunday. Di situ mereka berkata, Luffy tidak pernah mempunyai kotak berpikir atau bubble berpikir lah. Inilah yang menjadi alasan kenapa Shueisha menolak One Piece berkali-kali sebelum serialisasinya dirilis ini. Ya, alasannya jelas lah, di mana anak-anak adalah target utama dari Shonen Jump. Mereka tidak akan mengerti apa yang protagonis ini pikirkan jika Luffy tidak membuat bubble berpikir ini. Waduh, dimana apakah kalian sadar, Luffy dari awal sampai sejauh ini bahkan belum pernah loh Oda bikin bubble berpikir seperti karakter-karakter lainnya. Untuk Luffy, Oda selalu menggambar dari kata-katanya lah, yang bahkan yang tololnya juga ketika dia makan Oshiruko di udon, dia sendiri yang bingung dikiranya ngomong dalam hati lah, malah diucapin dan malah dihajar oleh Olin. Ya sebenarnya karya sehebat seluar biasa One Piece aja dulunya tuh pernah ditolak berkali-kali toh. Ya emang lah yang namanya keberhasilan itu nggak akan datang secara langsung, intinya jangan menyerah anjos. Lanjut tambahan di VV Card juga, Oda Sensei berkata terkait nama Kanabo dari Kaido, yaitu Hasaikai. Dimana ini berarti 8 Commandment atau 8 aturan dari Buddha yang diantaranya adalah larangan membunuh, meminum alkohol, berbohong, hubungan seksual, dan sejenisnya selama 6 hari per bulan. Hal yang menurut saya sangat kasar sekali jika diberikan kepada seseorang seperti Kaido. Dan untuk penutup, ketika Oda menikah di tahun 2004 dengan sang istri yang langsung dijadikan cosplay Nami, wah pantas banget nih, Oda suka banget sama boobs dan kalau lihat isi SBS-nya itu mesum semua nih. Tapi asik banget sih, dia orangnya nggak kaku, mau dikatain gimana juga. Di sini malah orang-orang yang berteori dibilang segala macam lah, aduh open minded dong ah. Lanjut, jadi dikatakan ketika Oda menikah, dia berjanji dengan istrinya mereka akan mengelilingi dunia setelah One Piece ini tamat. Yang katanya One Piece akan tamat 10 tahun lagi. Yang berarti dari tahun 2004 dan itu adalah 2014. Tapi ternyata One Piece ini masih ada sampai sekarang. Dan Oda ternyata selalu pergi bersama keluarganya ke luar negeri setahun sekali. One Piece masih ada, tapi impian tidak terlupakan. Luar biasa bukan? Oda Sensei emang panutan banget. Dia cinta keluarga, open minded juga. Wah, sangat mantap sekali lah. Nah, jadi itulah untuk berita kali ini. Untuk berita-berita lanjutan yang ada mungkin akan saya sampaikan di video lain. Nah, semoga kalian terhibur dengan video ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise Level Nomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.